Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tawilul hasanat wa bi tajammiyatihi tudhilul kainat wa sallallahu ala khairil makhluqat sayyidis sadat sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirin para asatidz al-akhwas Ustaz Ahmad para ibu rahimahullah. Alhamdulillah pada malam ini bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir wa batinan sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pola transformasi rohani, pattern pergerakan batin menuju ke Allah. Pembahasan ini penting karena akhir-akhir ini ternyata banyak aliran-aliran yang baik mengaku tasawuf maupun thariqah yang pergerakan batinnya terkesan aneh apabila dilihat dari platform pergerakan batin para awliya. Gampangnya ngomong itu, kok tahapan-tahapan proses orang menuju ke hadirat Allah yang ditempuh oleh para awliya itu kok akhir-akhir ini banyak sekali kelompok-kelompok yang secara simplistis, secara sederhana kok tiba-tiba sudah mengaku sampai di situ. Walaupun benar bahwa jarak kita antara kita dan Allah itu pada hakikatnya tidak ada, karena jarak antara manusia dan Allah itu bukan masafah, bukan jarak meter, kilo yang kemudian kita bisa ukur berapa tahun secara matematis bisa ditempuh. Makna kata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah pun tidak boleh dimaknai dari sisi arah maupun jarak, karena Allah itu terbebas dari jarak dan arah. Allah terbebas dari tempat dan dimensi, sehingga segala hal yang berkaitan dengan arah, tempat, dimensi itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Demikian, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apa yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah kedekatan batiniah kita kepada Allah untuk bisa merasakan kehadiran Allah di dalam batin. Dan itu bisa terjadi atau tidak tergantung dari berkuasa tidaknya nafsu atas diri kita. Kalau nafsu itu masih berkuasa, maka jarak itu masih jauh. Tapi kalau nafsu itu sudah tidak berkuasa, maka jarak itu sudah dekat. Karena itu Syekh Muhammad Al-Sakandari dalam satu makalahnya beliau mengatakan
laula mayatinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sa'irin idla masafata bainaka wa bainahu hatta taqbiyaha rihlatu wala qit'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha muslan. Kata Syekh Sakandari, jika tidak karena medan pertempuran melawan nafsu, sesungguhnya tidak ada jarak antara kita dengan Allah itu. Kalau bukan karena medan pertempuran kita dengan nafsu, tidak ada sebenarnya jarak antara kita dan Allah. Idla masafata bainaka wa bainahu hatta taqbiha rihlatu. Karena sesungguhnya tidak ada jarak yang harus kita tempuh sehingga kita mampu menunaikan perjalanan kita. Walakin ada bainaka wa bainahu, dan tidak ada sebenarnya border, barrier, penghalang antara kita dan Allah sehingga kita harus menghilangkan itu untuk bisa sampai ke hadirat Allah, kecuali yang nafsu. Ini paling penting, panjenengan pegang benar, ya. Maka orang itu bisa kasyaf, bisa ma'rifat, bisa usul ila Allah. Kunci paling pokok, nafsu bersih. Nafsu bersih. Kalau nafsunya masih kotor, kok orang itu ngaku usul? Nah, panjenengan harus curiga. Kalau ada orang itu nafsunya masih bergejolak, kok dia bisa kasyaf? Ini patut dicurigai. Ini kasyaf apa ini? Karena kasyaf itu bisa kasyaf setan, bisa kasyaf jin, bisa kasyaf dari Allah. Yang kita inginkan itu dari Allah. Kasyaf jin, kasyaf setan ini pengganggu. Ini tipu daya. Ini tipu daya iblis. Bisa saja orang itu menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi kalau salah niat, salah guru, kasyafnya bisa jin, sehingga tidak seperti yang didapatkan dalam pengalaman-pengalaman rohani para awliyaillah. Maka kita penting untuk bisa mengetahui sebenarnya pergerakan batin orang yang benar menuju ke hadirat Allah itu yang seperti apa, sehingga kita tidak keliru. Kalau Syekh Mu'tazilah menjelaskan bahwa jarak kita dengan Allah itu tidak ada lain kecuali nafsu, berarti untuk bisa sampai ke hadirat Allah, untuk bisa benar-benar wusul ila Allah, benar-benar kasyaf, benar-benar khusyuk yang sebenar-benarnya, wajib orang itu mensucikan nafsunya. Mensucikan nafsu sering disebut dengan tazkiyatun nafsi. Mensucikan hati disebut tasfiyatul qalbi. Kalau nafsu tazkiyah, kalau hati tasfiyah. Tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu itu dari apa? Nafsu ada dua, ada syahwat, ada ghadab, ada keinginan, ada daya marah. Kalau keinginan orang itu buruk, maka orang itu pasti rakus, tamat, tidak tahu batas. Kalau orang itu rakus, tamat, tidak tahu
kikir. Tidak ada orang rakus terus dermawan, itu tidak ada. Ya, itu aneh. Karena rakus pasti kikir. Orang rakus kikir pasti hasut, dengki terus, mesti digandengannya. Maka ini yang melahirkan sifat-sifat kotor ini. Orang yang buruk emosinya pasti dia pemarah, pendam. Ini semuanya ngotori hati kita. Ini semuanya menghijab batin kita. Ya, sombong, angkuh, dendam, ini semuanya hijab. Jadi hijab itu ini. Seandainya panjenengan dikasih tawaran, kita belum selesai bersihkan nafsu syahwat, terus ditawari oleh Allah kasyaf, jenengan terima atau tidak? Bahaya, ya. Bahaya. Orang emosinya belum benar, terus oleh Allah dikasih kasyaf, bahaya, ya, bahaya. Wong jenengan itu masih gampang sakit hati ke orang, ya. Wong tidak kelihatan batin tetangga sampean itu jenengan sudah sakit hati, dikasafkan melihat batinnya teman saudara itu, tetangga itu benci ke jenengan, waduh tambah benci, tidak tambah benar, tambah rusak semua, tambah rusak semua. Maka tidak akan tambah manfaat, tambah rusak ya, tambah rusak. Dan itu tidak mungkin, tidak mungkin Allah bukakan. Maka kalau ada orang belum tarbiyah, belum proses membersihkan nafsunya, kok ngaku-ngaku sudah sampai di makom wali, kok ngaku-ngaku sudah sampai di makom tinggi, ini yang namanya da'awi, pengaku-ngakuan. Ini penyakit umum, penyakit umum. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan, wala yuftahu lahu illa liman khala 'ala da'awi wal hawasat. Allah tidak bakalan buka hijab antara makhluk kepada Allah selama orang itu masih punya nafsu yang belum terkendali dan punya pengaku-ngakuan. Kalau orang masih ngaku-ngaku, tidak akan dibuka oleh Allah, tidak akan dibuka oleh Allah. Maka orang yang benar-benar bisa terbuka wajib habis hawasannya, hasrat keinginan tidak dia miliki lagi kecuali keinginan yang diridhoi Allah. Ya. Orang itu sudah bisa mengganti semua keinginannya kecuali yang diridhoi Allah. Tidak menginginkan apapun dalam kehidupan ini kecuali yang diridhoi Allah. Tidak mudah terprovokasi oleh apapun, hatinya sudah sebegitu tenang menuju ke hadirat Allah. Proses begini ini merubah nafsu yang liar menjadi nafsu yang terdidik. Kalau bahasanya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, kata Syekh Abdul Qadir, tuqallib daulatan nafsi wasyaitani wa aqrani as-su wa aqrani as-su. Ganti penguasaan nafsu atas dirimu, ganti dominasi setan atas batinmu, ganti
dominasi pengaruh teman-teman yang buruk atas batinmu diganti dengan apa? Ganti dengan hatimu. Ya. Yang merentah kita ini kalau panjenengan mikir dalam-dalam, janjane saya ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang merentah saya ini apa? Hati kah atau nafsu? Loh, itu nanti kalau kita mikir, ternyata kita ini banyak diperintah nafsu. Bangun tidur nafsunya udah teriak-teriak, minum-minum, haus-haus. Udah gitu sambil nonton TV, sambil rebahan, batinnya jerit di dalam, aku pingin sholat, aku pingin ngadep Allah, nanti gampang. Jadi kalau orang itu teliti, ini nafsu. Sebelum orang itu bisa mengatakan ini nafsu, bedakan yang ini nafsu, yang ini dari hati. Itu saja repot. Panjenengan kalau sudah bisa bedakan di dalam batin itu nafsu ini dari hati, ini dari Allah. Oh, kamu sudah bisa begini, ayo. Makanya Imam Ghazali mengajarkan kita agar kita bisa meneliti ini dulu. Karena di sini pangkalnya, kalau orang mau memutar kendali batin dari kendali nafsu kepada qalbu, dia harus bisa menilai setiap lintasan batinnya. Bila lintasan batin ini ujungnya baik sesuai dengan Quran hadis, maka ini ilhamul malaikah, ini dari hati, ini dari malaikat, diikuti. Tapi kalau lintasan batin ini dipikir-pikir, ini bakal bahaya, ini bakal merusak, ini bakal muncul fitnah, kok bertentangan dengan Quran hadis, panjenengan harus tegas mengatakan enggak itu dari dalam, tidak itu dari dalam. Sehingga tidak ada kata yang keliru, tidak ada perbuatan yang keliru, karena kata yang keliru, perbuatan yang keliru itu sebenarnya penampakan dari hati yang keliru mengambil keputusan. Nah, karena itu kata Imam Ghazali, orang alim harus dimulai dari dalam, dari sini. Nah, menempa nafsu supaya nafsu ini gampang nurut, mudah dikendalikan. Kalau para ulama mengatakan tidak ada yang paling cepat kecuali dilapangkan. Karena itu para ulama kalau didik nafsu biasanya dengan rajin puasa. Kalau tidak rajin puasa, setidaknya jangan kenyang. Karena kalau perut kita kenyang, sudah semakin sulit kita mengendalikan. Kenapa? Karena seringkali nafsu itu bergerak sebelum mendahului kesadaran. Ya, sehingga orang itu kelepasan terus. Nah, ini kita menggunakan metode mujahadah yadoh untuk mengalahkan nafsu ini. Ya, dengan sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara yang biasa kita sudah bahas. Ya. Kalau orang sedikit makannya berarti banyak laparnya, sedikit tidurnya banyak qiyamul lailnya, sedikit bicaranya banyak pikirannya, banyak ngajinya, dan seterusnya. Namun orang ahli thariqah itu melihat kerumitan ini tidak bisa dipecahkan dengan cepat kecuali dengan menggempur batin dengan la ilaha illallah. Maka orang thariqah menggunakan senjata la ilaha illallah. Kalau panjenengan mau mengalahkan nafsu menggunakan metode mujahadah yadoh, ya panjenengan harus kontrol terus.
Tidak berarti kalau orang menggunakan la ilaha illallah terus tidak mujahadariyato. Tidak ada, pasti orang thariqah, orang tasawuf ahli mujahadariyato. Tetapi tumpuan utama itu sekarang bergeser bukan di mujahadariatonya, tapi di la ilaha illallahnya. La ilaha illallah yang benar-benar, yang belajar sekhusyuk mungkin ke hadirat Allah, yang belajar selurus mungkin batin ke hadirat Allah. Ketika orang itu terus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tanpa dia sadari la ilaha illallah akan mewariskan nur di dalam batinnya. Nur itu tambah mengembang, maka hatinya semakin terang, semakin kuat, sedang nafsunya semakin melemah, yang akhirnya kekuatan Allah di batinnya akan mendominasi, dan nafsu itu tambah ringan. Nah, ini kemudian kalau sudah benar-benar hati yang berdaulat, akal ikut hati, kemudian nafsu dikendalikan sesuai dengan Quran hadis, maka pribadi batin orang ini siap untuk ngadep Gusti Allah. Ya. Ini dulu. Maka kalau ada orang tiba-tiba belum nata-nata batin, tahu-tahu sudah yang punya nama roh lah, yang punya inilah, itu kok aneh. Ya, karena perjalanan ini harusnya sesuai dengan pakem-pakem yang dijelaskan oleh para auliyaillah. Kalau misalnya panjenengan nanya begini, memang jarak ke Allah itu bisa dipastikan? Oh betul, betul. Mbah Yai kita Mbah Siddiq, beliau mengingatkan bahwa jarak menuju ke Allah itu bukan jarak fisik. Dan bisa jadi orang itu 100 tahun tidak pernah bisa menemukan, tidak bisa menemukan jalan menuju ke hadirat Allah. Ada orang hidup 60 tahun baru ketemu, dan butuh 60 tahun untuk sampai ke hadirat Allah. Ada orang yang butuh 40 tahun, ada orang yang butuh 20 tahun, ada orang yang butuh 2 tahun, ada orang yang butuh setahun, ada orang yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 2 bulan, ada orang yang butuh sehari 2 hari, ada orang yang butuh dalam hitungan jam, ada orang yang butuh hanya sekejap mata untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Kalau panjenengan nanya yang sekejap mata itu tuh rekornya apa? Ya sama. Dulu ada orang Turki, dulu namanya Konstantinopel. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi pimpinan para wali, Syekh Abdul Qadir itu berjalan diikuti oleh pembantunya yang di PDP Abdul Fatah Al-Harami, itu di PDP, dia di belakangnya. Tiba-tiba 1-2 langkah dibuka pintu madrasahnya Syekh Abdul Qadir, itu sudah di perbatasan Baghdad. Melangkah 1-2 langkah sudah sampai di Nahawan, Asia Kecil. Kemudian ada di
seperti goa atau seperti bangunan yang di situ ada 6 orang. Ada satu yang sedang sakit parah. Kemudian ada orang lagi yang datang, yang sakit parah ini kemudian nazar didampingi Syekh Abdul Qadir. Setelah pulang ke Hadiratullah dibawa oleh orang ini, dipikul, dibawa. Kemudian Syekh Abdul Qadir tiba-tiba membawa orang, tiba-tiba bawa orang. Kemudian orang itu disyahadatkan, kemudian dicukur kumisnya karena dia pakai kumis, kemudian diberi kopiah dan langsung diangkat menjadi wali abdarun nujabat. Bayangkan, masuk Islam langsung jadi wali abdar, masya Allah ya. Itu gak karu-karuan. Nah, sebagian orang yang gak ngerti terus menggunakan ini sebagai dalil. Bisa kok Allah itu dalam waktu cepat langsung usul, langsung bisa jadi wali. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Kita mau buktikan bahwa kalau ada orang yang bisa dengan cepat, bisa dengan cepat mencapai derajat usul ilallah, dipastikan orang ini batinnya memang sudah bagus, nafsunya memang sudah bagus, emosinya memang sudah bagus, dia sudah bagus bahkan sebelum Islam, sehingga ketika diislamkan itu tinggal peresmian saja. Banyak orang kayak begini, udah banyak-banyak banget. Ada satu dua contoh lain. Waktu Abdullah Sahal Al-Bustari, beliau sudah sepuh. Kemudian Abdullah Sahal Al-Bustari itu sakit, tapi anehnya kalau kedengaran azan sehat. Kalau sudah ngimami sakit lagi. Kalau Jumatan, kalau azan sehat, selesai ngimami khutbah roboh sakit lagi. Saya Bustari itu makannya paling cepat 3 hari sekali. Biasanya 7 hari sekali beliau makan. Itu tidak bisa ditiru, tidak bisa ditiru. Ini wali yang paling kuat lapar ya, beliau ini. Satu hari beliau mengatakan dia punya murid 40 murid khos, murid hebatnya itu ada 40. Beliau mengatakan begini, nanti kalau aku mati, yang bisa menggantikan kedudukanku ini adalah Majusi yang ada di depan pondokku ini. Orang Majusi yang ada di depan pondokku itu muridnya bingung, santrinya yang sudah ngaji puluhan tahun tidak kepilih, malah yang bisa gantikan itu orang Majusi. Bingung itu, bingung. Nanti kamu akan menyaksikan dia masuk Islam dan menggantikan aku di mimbar ini pada saat 3 hari setelah kematianku. Benar, beliau begitu Imam Sahal Bustari sudah pulang ke Hadiratullah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, begitu hari ketiga Majusi ini tiba-tiba masuk ke pondoknya. Dia pakai jubahnya orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya apa yang diomongkan gurumu itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Coba, dia masih Majusi, batinnya sudah bisa tembus. Yang Islam tidak tembus-tembus. Ini bahan istimewa. Ini yang membuat orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak berani
suudzon bahkan pada orang kafir sekalipun. Karena kalau Allah kasih hidayah, belum tentu dia di bawah kita. Betul. Pokoknya sebelum orang itu meninggal dunia, tidak usah memberikan status dulu, kita belum tahu mas, belum tahu. Betul begitu hari ketika dia mengatakan, aku memang dulu orang Majusi yang selalu pakai pakaian Yahudi, hari ini saksikan oleh kalian semua, aku tanggalkan semua atribut keyahudian dan kemajusianku. Dia buka jubahnya, dia lepaskan kopiahnya, dan saksikanlah aku bersyahadat mengikuti agama guru. Begini ini oleh Allah langsung dikaruniai ilmu laduni yang kemudian omongannya itu begitu dalam, begitu kuat. Nah yang begini ini ada di dalam sejarah para wali itu ada. Ya. Di Indonesia ada Gus Dur, tidak tahu bagaimana ngajinya, mondok cuma 2 minggu kuatnya, ya, di Lirboyo. Setelah 2 minggu udah pulang, abahnya Yai Jazuli bingung, terus piye anakku gak mau. Ketika kemudian Mbak Yai Jazuli bingung, Gus matur ke abahnya, abah libur aja ngajar, nanti semua pelajaran yang abah ajar ganti aku. Yopo ngaji aja belum bener, tiba-tiba nantangnya banyak ngajar kita. Padahal apanya yang diajarkan Ihya, Sahih Bukhari, kitab-kitab besar yang orang-orang pondok lama belum tentu bisa. Banyak uji, ya coba. Begitu dicoba kitab Ihya dibaca, tidak ada salahnya. Alfiyah hafal, Quran hafal. Terus ngafalinya kapan yang bingung? Nah, jadi kan mau percaya nggak percaya, oh, itu semua menyaksikan. Ulama-ulama kita dulu menyaksikan. Begini ini ada, tetapi saya tidak mau bahas. Ya. Model-model begini ini Allah mau menunjukkan bahwa yang memberi ilmu itu Allah. Kalau tidak diberitahu yang model begini, panjenengan tidak percaya. Dikira kalau tidak belajar orang tidak pintar. Dikira orang kalau tidak ketemu profesor orang tidak bisa berpikir sistematis. Tapi ketika Allah mendekonstruksi dengan fakta orang yang langsung alim tanpa guru, baru jenengan tahu ada Allah. Ada Allah. Tapi yang begini ini tidak perlu dibahas. Karena ini kalau dalam teori penelitian ini pencilan. Ini kejadian begini ini dari 1 juta mungkin 1 kalau ada, 1 kalau ada. Kita bahas yang normal-normal saja. Ada orang yang pintar tidak pernah sekolah, yang kemampuan nalarnya bisa standar selevel dengan orang doktor, sehingga kita bisa berikan doktor honoris causa. Tapi kan orang pinter nggak sekolah itu tidak bisa ditiru, nggak bisa ditiru. Jadi ya sudah, biarin aja. Maka bahas tasawuf, bahas thariqat pada wali yang begini, itu kita tidak punya pelajaran apa-apa kecuali ya semua terserah Allah, selesai. Ya selesai. Nah kita kepingin belajar dari orang seperti Imam Ghazali yang jatuh bangun, beliau menempa dirinya, bagaimana dia kebingungan mencari sebenarnya mana ini disiplin ilmu yang benar-benar bisa mengantarkan kepada Allah. Ya. Belajar ilmu kalam, debat sana sini, ternyata ilmu kalam menggunakan Quran hadis, tetapi di dalamnya ada egoisme untuk menjatuhkan yang lain. Tidak ada ketulusan di dalam mencari kebenaran. Imam Ghazali tahu memuakkan. Dia tinggal. Dia coba belajar filsafat yang katanya ini filosofi tempatnya orang-orang yang bijaksana, yang pikirannya sangat cerdas, didalami.
2 tahun wakilan, 3 tahun, 2 tahun siang malam, dan baca apa-apa kecuali filsafat yang dibaca oleh Imam Ghazali. Ujung-ujungnya setelah itu Imam Ghazali menemukan kesimpulan filsafat ini ada 20 masalah, 17 kesimpulannya bid'ah, tidak pernah dikenal dalam Islam. Tidak pernah dikenal dalam Islam. Sedang yang 3 ini berimplikasi kafir kalau orang ini sampai meyakini itu. Nah, ini ditulis dalam kitab beliau Tahaffudzul Falasifah. Kalau sampai orang meyakini bahwa Allah hanya tahu yang umum, tidak tahu yang khusus, ini kafir orang. Gusti Allah mau dibatasi, Gusti Allah mau dibatasi. Ilmu Allah itu muhitun, meliputi segala sesuatu. Allah jadi tidak tahu yang artifisial, yang atribut. Yang kedua, kalau orang sampai meyakini bahwa nanti kebangkitan hanya roh saja tanpa jasad, bertentangan dengan apa yang dijelaskan Quran hadis. Ini implikasinya kekafiran. Yang ketiga, kalau orang meyakini ada materi awal penyusun semesta raya ini yang abadi di samping Allah, berarti ada 2 keabadian. Kalau ada 2 yang abadi, musyrik. Maka ini implikasinya, Imam Ghazali ngarang kitab ini, hati-hati. Maka Imam Ghazali tidak mau, ini tidak bisa diteruskan, ini tidak ketemu yang saya cari. Dia masuk ke kelompok batinia. Kalau kita mungkin namanya kelompok kejawen, kelompok batinia. Begini, begitu kelompok batinia didalami, katanya bisa tahu gaib, katanya bisa kasyaf, katanya bisa ketemu, di dalamnya ini jin semua, jin semua. Ya, panjenengan harus bisa tahu, Pak. Kadang-kadang namanya bisa kiai, ngapunten saya. Kadang-kadang bisa ngaku habib, tapi sebenarnya dia masih main dengan jin. Itu orang awam nggak bisa tahu, nggak bisa tahu, tapi kelihatan, tetap kelihatan dari kasarnya, dari tidak ada adabnya, itu kelihatan. Orang yang benar-benar dekat Allah itu pasti lembut, halus, indah. Ayo panjenengan pelajari gimana sejarah hidupnya Habib luar batang. Tapi yang kelihatan indah semuanya. Ayo panjenengan dalami gimana kehidupan Habib Aniso, Habib Soleh Tanggun, indah semua. Ya, wali-walinya Allah itu indah, Pak. Indah. Tidak ada yang aneh-aneh. Meskipun nanti kita lihat ada kasyafnya. Bagaimana Abu Yatim Yati, bagaimana Mbak Mutawakil, bagaimana Mbak Dahlan, Mbak Jowo, itu semua indah. Indah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu kalau orang yang dikehendaki Allah itu isinya kebaikan hidupnya. Gerak sak gerak itu baik, gerak sak gerak itu barokai semua, barokai semua. Nah ini kalau orang kebatinan, setelah Imam Ghazali lihat, oh ini abal-abal ini ternyata mainnya jin, mundur Imam Ghazali. Baru kemudian Imam Ghazali masuk dari tasawuf. Dia baca buku Qutul Qulub yang ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki. Dia baca kitabnya Al-Muhasibi. Dibaca semuanya, kesimpulan Imam Ghazali, ilmu ini tidak bisa dipakai diskusi saja. Ilmu ini tidak punya manfaat apa-apa kalau diomongin. Ilmu ini harus dilakukan. Maka sejak saat itu Imam Ghazali bingung apakah dia bertahan di Nizamiyah sebagai profesor terbaik dalam kajian Islam untuk memberi manfaat kepada murid-muridnya, atau dia keluar dari Nizamiyah untuk membersihkan diri dengan zikir dan kholwatnya. Bingung. Karena kalau jenengan tanya kepada orang kampus pasti akan mengatakan dahulukan kepentingan umum.
membersihkan diri itu kepentingan pribadi. Kalau kamu ngajar itu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ngajar orang kayak gitu. Ya Allah, saya enggak dipikir mana ini yang bisa bawa manfaat saya ke akhirat. Dua-duanya berat sampai tidak bisa milih, sampai sakit keras Imam Ghazali, sampai dokternya itu angkat tangan. Di dalam kitab mungkin bila dolan kalau kita baca, sampai Imam Ghazali bingung. Itu yang disebut dengan periode Safsatah, ya, periode Safsatah yang kemudian ditiru oleh René Descartes dengan dark theory, ya, keraguan. Maka dasar ilmu pengetahuan modern itu adalah curiosity, doubt, ya, keraguan, keingintahuan. Itu asalnya dari Imam Ghazali, itu teori itu dari Imam Ghazali. Akhirnya Ghazali pasrah ke hadirat Allah, sudah terserah ya Allah, kalau harus meninggal, saya tidak bisa pilih kecuali Engkau pilihkan. Ketika Imam Ghazali sudah menyerahkan kepada Allah, Allah memilihkan khalwat, tinggalkan nidamnya. Imam Ghazali membagi uangnya, hartanya dijual bagi dua, yang separuh dikasihkan istri dan anak-anaknya, yang satu, yang separuh lagi itu dibagi dua lagi, yang separuhnya disedekahkan, yang separuh dipakai bekal perjalanan. Imam Ghazali ngakunya mau haji, soalnya mau keluar dari dunia tidak bisa karena Ghazali ikon, tidak mungkin diizinkan keluar dari perguruan tinggi dunia. Maka dia pura-pura haji, padahal yang dituju Damaskus, Damsyik. Begitu dia sampai di Damaskus, di Masjid Damaskus, Imam Ghazali masuk ke menara Masjid Damaskus selama 5 tahun. Tidak pernah keluar kecuali qadil hajah, buang air kecil, buang air besar mandi, dan sholat jamaah. Di luar itu Imam Ghazali selalu ada di dalam menara masjid, zikiran terus 5 tahun. Maka saya kalau ada orang baru lulus S2, S3, baru zikiran dapat setahun 2 tahun, ngaku sudah sampai ke hadirat Allah, siapa orang ini? Imam Ghazali itu udah profesor paling top, pinternya kayak apa? Saya butuh waktu lama. Jangan karbitan. Karbitan itu sudah bahaya. Ini abal-abal, cepet-cepetan abal-abal biasa. Itu da'awi, itu ngaku-ngaku, bukan yang sebenarnya. Hati-hati. Satu hari saya sedang berdua dengan seorang mursyid di Pasuruan, beliau sudah pulang ke hadirat Allah. Dia cerita ke saya, lah iya, wah aku nonton di TV, ada dai muda, gak pernah ikut thariqah, terus ceramah, pikir itu begini, kalau kamu pikir begini, hati itu rasanya tentram, langsung dimatikan, dabrus. Orang banyak bicara, thariqatan aja enggak, sok-sokan ngerti rasanya zikir. Mursyidnya kok, bukan saya. Itu ngaku-ngaku. Wong yang sudah thariqatan aja enggak gampang kok ini orang enggak jelas sanatnya tiba-tiba, oh Gusti Allah enggak bisa, ya bisa, cuma itu langka. Itu langka. Wong yang nyangat sambung ke Rasulullah saja masih butuh jungkir balik kok perjuangannya. Butuh jungkir balik. Hati-hati. Kalau orang cepat sampai padahal tidak pada prosedur yang seharusnya, harusnya orang itu banyak curiga. Cuma orang itu biasanya kalau sudah merasa sudah tinggi, apalagi ada yang ngomong bahwa kamu ini memang calonnya wali, kamu ini memang sudah disiapkan jadi wali abdal, orang itu
pasti nafsunya kepingin seneng. Udah ngaku-ngaku ketemu pingin nafsu seneng, jadi orang itu. Jadi ini yang menjadi orang sering terpleset di dalam thariqah itu ya ini. Makanya dulu Mbak Siti itu pesan benar, tidak usah kepingin apa-apa di thariqah. Kun talibal istiqamah walal karamah, kata Mbak Siti. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan nyari karomah. Jangan kepingin jadi wali, kepingin karomah, kepingin bisa terbang, kepingin bisa melipat jarak, kepingin nggak usah gitu. Terus minta kepada Allah supaya dijadikan orang yang istiqomah zikirnya. Minta kepada Allah supaya dipilih menjadi orang yang istiqomah sholat jamaahnya. Minta kepada Allah supaya menjadi orang yang istiqomah qiyamul lailnya. Itu yang diminta. Itu yang kita kejar itu. Sudah diberi karomah, tidak apa-apa. Kenapa? Istiqomah itu lebih mahal dari karomah. Karena istiqomah itu karomah. Karomah itu ada dua. Ada karomah hissiyah, ada karomah maknawiyah. Ada karomah yang bisa dilihat, bisa terbang, bisa berjalan, bisa melipat waktu, bisa melipat jarak, bisa jadi 2, 3, 4. Ini karomah hissiyah. Karomah jenis ini bisa ditiru oleh saya, bisa ditiru oleh jin. Ini yang ulama tidak senang. Bisa ditiru, terbang jin bisa setan bisa terbang. Jadi 2, 3, 4, setan juga bisa. Gitu ya, bisa. Tapi ada jenis karomah yang setan nggak bisa niru. Itu karomah maknawiyah. Karomah maknawiyah itu apa? Istiqomah. Maka ciri wali itu yang paling nampak istiqomah. Ayo sekarang panjenengan cek sudah semua habib-habib yang menjadi wali Allah, semua kiai-kiai yang sampai ke makom wali pasti punya istiqomah yang hebat. Gusmi itu istiqomahnya Quran dan istiqomah selalu mendatangi makam-makam para aulia ilah. Pasti punya istiqomah. Tidak ada orang yang tidak punya istiqomah. Pasti punya istiqomah. Ya. Sunan Gunung Jati itu pada subuh sholawatannya 10.000 sampai ketika beliau pada subuh itu masuk sholawatan, ada tamu yang mau menghadap sementara sholawatannya belum selesai. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah, diganti. Tidak usah baca 10.000, terus didikte oleh Rasulullah, yang kemudian di keturunan Sunan Gunung Jati, sholawat ini dikenal dengan sholawat sultaniyah. Itu sholawat Sunan Gunung Jati yang diajari langsung oleh Rasulullah untuk menggantikan kebiasaan Kanjeng Sunan membaca sholawat 10.000 setelah pada subuh. Sunan Gunung Jati sudah jadi wali begitu saja istiqomah. Kalau kita ini wali bukan, masalahnya banyak, sholawat aja repotnya, masya Allah, kok cek lengkapnya kita ini. Sudah tidak sholawatan masih benci orang sholawatan. Aduh lengkap. Aduh ya Allah, kasihan. Jadi poin-poin ini panjenengan pegangi. Saya tidak mau menyebut, tetapi saya menemukan ada 3-4 aliran yang sekarang ini. Satu yang ngaku torekot, yang kedua juga ngaku torekot. Kemudian ya ini jual-jual mimpi. Murid baru masuk sudah diajari wiridan di langit 7. Yang satu mengatakan sudah didaftarkan jadi wali, nanti pengangkatannya tanggal sekian. Saya kadang-kadang bingung, gini berlaku di Jakarta. Laku. Ini saking tidak pahamnya bagaimana sebenarnya pentahapan pergerakan batin yang sebenarnya. Sekarang kita mau bahas misalnya
kalau orang bergerak batin itu dari zikir itu seperti apa? Syekh Muhammad Al-Sakandari yang dikutip dan dibenarkan oleh Syabdullah Asy'ari di situ menjelaskan orang itu akan bergerak batinnya kalau dari zikir bisa terbaca. Kalau pergerakan batinnya benar, pertama orang itu akan zikir dengan malas. Tidak ada orang pikiran pertama tuh langsung senang pikiran, ada pasti malas. Ilallah, la ilaha illallah, mau sampai 100 suwe ini 100, tidak apa-apa. Memang begini, sudah gitu, sudah malas. Zikirnya ghaflah, mulutnya la ilaha illallah, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Ya tidak apa-apa, ya memang begini. Justru kalau jenengan zikir langsung ingat Allah, sekoro ya, sekoro. Kalau ada orang bilang begini, sekoro. Yang normal ya sebegini, semua wali ya dari jalur ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ghaflah. Tapi ghaflah ini jangan berhenti pikiran. Ya, paksa terus. Pokoknya pada sholat 165. Kalau enggak tak utang, kalau enggak tak utang lagi. Pokoknya kita sama Gusti Allah itu sudah ada perjanjian. Nah, ini batin sudah mulai ada ikatan. Panjenengan sudah ada komitmen ke Allah. Urusannya bukan urusan dengan makhluk sudah. Aku tidak bisa tinggalkan ini. Ini udah janjiku ke Allah. Nah itu dengan Gusti Allah jadikan. Itu udah mulai hidup itu batin. Terus kalau nggak dihutang, pokoknya ditunaikan sendiri terus istiqomah. Padahal sampai lalai-lalai terusin saja. Gusti Allah itu tidak kikir Pak. Jadi nggak tunggu. Ada saat di mana Allah akan terus mengurangi ketidakkonsentrasian Bapak. Ya dikirnya lalai. Berapa lalainya? 90% lalai. Terusin. Nanti akan naik itu. Yang naik itu tidak lalainya, bukan lalainya yang naik. Kalau lalainya naik itu, kalau sampai lalainya naik itu berarti ada makanan yang tidak halal. Gitu. Kalau sampai lalai tambah lalai kemarin 50% ini kok tambah 90%. Wah panjenengan harus cek ini berarti ada makanan haram masuk. Mungkin ada maksiat yang nyentuh ke kita. Ya ini yang bikin masalah pakai, bikin masalah. Kata para ulama itu begini. Jenengan Jumatan sudah datang di awal waktu, niat karena Allah, sudah pakaian suci semuanya suci benar. Cuma pas lewat itu seenaknya saja melangkahi bunda orang. Kata para wali Allah, coba kalau bisa khusyuk. Tidak ada bisa khusyuk. Kenapa? Tidak mungkin Allah membukakan hijabnya pada orang yang tidak tahu tata krama. Masya Allah. Begitu Pak wali-wali itu. Jadi tidak boleh kita itu. Kan ada orang cekatan orang di pihak-pihak saya. Iya kalau dia itu. Kalau dia nggak itu, kalau Bapak ingin di depan ya jangan pihak-pihak orang gitu. Pihak-pihak orang tunggu nanti. Kalau sudah waktunya sholat, dia akan kebuka sendiri soknya maju. Tidak maju, tapi jangan ini. Ya, kecuali kalau jenengan jadi imam itu beda lagi urusannya. Nanti begitu saya datang terlambat, lu kok Pak Sotik? Nah itu imam spesialisasi gitu. Karena ada ulama yang mengatakan imam itu bagusnya datangnya belakangan, jalan di depan, jangan di awal. Nah biasanya kiai-kiai kita kalau sudah ditambah itu imamnya disimpan dulu. Nanti kalau sudah tiba waktunya baru kita dibawa sebagai penanda sholat akan segera dimulai. Nah gitu. Biasanya, tapi itu tidak wajib, bukan dari Quran, bukan dari hadis, itu kebiasaan para ulama saja. Saya balik ke persoalan tadi ya. Maka zikir yang benar itu pertama ghaflah, zikirnya lalai-lalai. Cuma lalainya ini tambah nyempit 90, 80, 50, 30, 20, sampai di 20 itu udah karu-karuan nikmatnya zikir. Oh ini kalau diteruskan wah gak karu-karuan nikmatnya, udah gerak batin itu. Gerak. Maka jenengan
panjenengan sekarang tidak lagi ghaflah zikirnya, tapi sadar. Namanya zikir ma'al yaqdha. Lah ini tidak pernah dikiran, tahu-tahu sudah daftar jadi wali opo. Yaqdha. Nanti yaqdha panjenengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada satu kalimat yang Bapak ucap kecuali semua lewat kesadaran. Jadi setiap la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi dengan sadar. Biasanya zikir kan tidak begitu, awal tok sadar. Begitu Abdul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah, 3 kali sadar. Begitu mulai illallah, la ilaha illallah, udah kemana-mana. Begitu terakhir la ilaha, sadar lagi. Jadi sadarnya cuma zikirnya lama itu sadar cuma awal sama akhir. Nah, zikir kendang, ya kayak tutup belakang dong. Tapi enggak, nanti zikir dengan ingat illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau diteruskan, zikir sadar ini akan masuk kepada maknanya. Yang pertama la ilaha illallah, kalau orang tarekat narik dari posisi-posisi yang sudah dijelaskan itu illallah, tapi ini kalau terus-terus sudah bisa menempatkan pada posisi yang sudah dijelaskan para ulama, dengan ganti fokus ke maknanya. Pas la ilaha, tidak ada selain Allah, ya, illallah, kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat kita menyandar, tidak ada sesuatu yang kita harapkan, illallah, kecuali Allah. Batin pas illallah itu benar-benar ditanam benar, ya. Allah di batin illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begini, akhirnya panjenengan itu zikirnya dengan sadar. Kalau ini diteruskan, Allah buka hijabnya zikir, maka panjenengan merasakan kehadiran di hadapan Allah. Maka namanya zikir ma'al hudur. Apa kelihatan? Ya enggak kelihatan, cuma batin itu ngerasa. Ini batin ini ngerasa sudah berhadapan-hadapan dengan Allah, itu ngerasa. Loh ini loh yang fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Bapak sudah masuk ke level ini, namanya muraqabah. Kalau sudah begini, batin ini sudah berintai-intaian, seperti berintai-intaian. Loh ini benar ini, kalau begini pengalaman zikirnya begini. Ini kalau diteruskan, panjenengan sampai bisa merasakan, mendengarkan getaran zikir dari semua anggota tubuh kita ini. Sampai bisa merasakan latifah qalbu, ya apa kamu zikir, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi. Sampai bisa merasakan bagaimana semua anggota tubuh, jantung, urat, darah, semuanya itu bisa terasa. Ini kalau diteruskan, baru ma'al hudur ini ganti zikir ghaibah. Hilang kesadaran pada segala sesuatu karena fokus ditarik batinnya oleh Allah untuk fokus ke hadirat Allah. Batin cuma tertuju kepada Allah, tok, tidak bisa diceritakan ini. Yang tahu, yang merasakan, Allah tok, itu nikmatnya udah ada kawan. Jenengan pernah merasakan ini sekali, itu tidak akan pernah hilang, pengalaman itu seumur hidup tidak hilang. Dan kalau panjenengan zikir dengan cara semacam ini, bok semalaman zikir itu tidak ada capeknya. Tidak ada capeknya, nikmat dan kuat. Nah, kalau ini diteruskan, dibuka hijab itu oleh Allah. Orang itu sampai kepada mukasyafah, musyahadah, muayanah, itu sampai di sini. Masuknya orang ke hadirat Allah, para ulama pesan jangan sampai masuk sendiri.
nunggu Allah yang mengizinkan masuk ke hadiratnya. Kalau Allah belum izinkan, meskipun sudah tampak seperti berintai-intaian, diam sampai ada isyarat memang kita dipersilakan masuk ke hadrah ilahiyah. Ini sudah omongannya para awliya ilah begini. Dan orang di makom ini wajib sempurna adabnya, wajib bagus tata keramanya. Kalau tidak pasti diusir oleh Allah. Man asa al-adaba 'alal bisar rudda ilal bab, wa man asa al-adaba ilal bab rudda ila siyasatid dawa. Siapa yang sudah sampai di altar keagungan hadrah ilahiyah kok tidak benar tata keramanya, dia akan diusir oleh Allah, ditaruh di pintu hadrah ilahiyah. Siapa yang sampai di pintu hadrah ilahiyah kok tata keramanya tidak benar, dia akan dikembalikan kepada kelompok orang yang akhlaknya masih standar hewan. Nah, repot kalau sudah begini. Orang begini ini kalau dia jadi ustaz, tiba-tiba oleh Allah dibuat terkenal, ceramah di mana-mana, sampai tidak sempat wiridan lagi, tidak sempat sholawatan lagi. Hati-hati kalau begini ini. Ini zahir kayaknya istimewa, tapi batin orang ini dibuang dari hadirat Allah, diletakkan di depan manusia. Itu tipuan. Tapi orang bisa bangga karena merasa dia sudah diterima oleh semua orang. Bahaya. Maka kalau dilihat dari zikir, pergerakan batin itu demikian. Kalau dilihat dari kacamata umumnya pergerakan batin itu seperti apa? Kita ikut penjelasan Imam Ghazali yang nanti bisa disamakan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bahasa yang berbeda. Imam Ghazali menyatakan pergerakan batin orang menuju ke Allah itu 3 fase, 3 tahap. Pertama pemula, mubtadi', kemudian level menengah, mutawasit, kemudian level puncak, muntahi, level akhir. Pemula, menengah, level akhir. Apa cirinya? Kalau orang itu berada di level pemula pergerakan batinnya, cirinya dia sudah berhenti dari semua maksiat, tapi nafsu ini saya kepingin. Tiba-tiba diberitahu, di depan lagi banyak cewek-cewek buka pakaianmu ini, cantik, seksi, terus kepingin lihat segini. Cuma bapak sadar, sekali lihat aku sudah niat tobat. Tapi nafsu tidak bisa diingkari, kepingin dong, gitu loh ya, kepingin kok, gitu loh ya. Ada yang kepingin kawin lagi, ada yang macam-macam. Ya itu nafsu saya bergerak. Tapi panjenengan sudah sadar, saya tidak mau mengikuti ini terus. Kalau saya begini terus, kapan saya benar jadi orang? Nah ini harus tempur, harus mengalahkan nafsu. Nah, maka ciri orang di level ini, dia bertempur dengan nafsunya sendiri. Maka orang ini kewajibannya adalah mujahadah riyadhah. Maka di level mubtadi ini kewajibannya mujahadah riyadhah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut level ini dengan istilah murid. Murid itu dari kata aroda yuridu irodatan. Muridun orang yang kepingin sampai ke hadirat Allah. Orang yang kepingin sampai ke hadirat. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir, tugasnya murid dalam ibadah
membuang orientasi, keinginan, niat selain Allah. Ndak dunia, ndak akhirat, Allah tok. Belajar walaupun yo sing geser-geser pas Allah kayak Allah bener, tapi giliran di tengah-tengah ya Allah, anakku ya Allah lagi susah itu ya Allah, ada proposal nyelip-nyelip di tengah-tengahnya, ada kebencian kadang nyelip-nyelip itu, coba tetanggaku yang itu ya Allah masih ada begini-begini, si kacau. Jadi dia belajar untuk membersihkan ini, ya, itu namanya murid. Kata Syaikhul Qadir, tidak diakui murid kalau orang tidak bisa menggeser yang selain Allah dari batinnya. Kalau panjenengan sudah bisa geser selain Allah dari batin dan hanya semata-mata karena Allah, murid. Saya baca di kitab Kunyah, jadi murid repot ini Syaikhul Qadir ini, tidak usah naik ke level berikutnya, level ini yang berat. Kalau jenengan sudah bisa begini, kata Syaikhul Qadir, baru naik ke level tengah. Syaikhul Qadir menyebut level tengah itu murad. Murid itu orang yang berkehendak menuju kehadirat Allah, orang yang kepingin kehadirat Allah, murid. Ya, pakai fa'il. Tapi kalau murad itu maf'ul, orang yang dikehendaki Allah, orang yang dikepingini Allah untuk sampai ke hadirat Allah. Itu keren. Muhib sama mahbub. Kalau kita ini mencintai Allah, namanya muhib. Tapi kalau orang itu dicintai oleh Allah, namanya mahbub. Karena itu Syaikhul Qadir ketika ketika dengan gurunya Syekh Abbas, ada orang yang mau dagangan di Sam, di Syria. Waktu itu dia udah belanja, tapi gurunya Syekh Abbas melihat di Lauhul Mahfuz, kamu bakal dibunuh, dirampok, jangan pergi. Susah orang ini, sudah belanja 700 dinar itu, terus sudah jadi tekor. Ketemu Syaikhul Qadir di jalan, kata Syaikhul Qadir, kamu berangkat, kamu akan selamat, kamu nanti untung, jaminannya aku. Ini Pak, sama-sama orang kasyaf itu bisa begini. Nah, ya, padahal ini gurunya Syaikhul Qadir yang mengatakan, saya lihat di Lauhul Mahfuz, kalau kamu jadi berangkat tahun ini, dirampok, mati ya. Tapi Syaikhul Qadir berani mengatakan, enggak, kamu untung, kamu selamat, jaminannya aku. Tapi Syaikhul Qadir setelah ngomong begini, Pak, ngadep Gusti Allah. Ya, ngadep Gusti Allah Syaikhul Qadir. Loh, itu wali itu enggak ada yang enggak amanah, Pak. Ngadep Gusti Allah. Ya, benar. Begitu dia datang ke Syria, dagangannya laku keras, kemudian dia dapat 1000 dinar. Begitu jalan pulang di pemandian, di tempat mandi, dia taruh uang itu, kok dia ngantuk, lupa dia keluar, uangnya masih ada di kastok, kalau orang Jawa manggil, ada tempat ya. Terus dia ngantuk, tidur itu dia mimpi didatangi oleh perampok, semua barang hasil dagangannya itu dirampok semua, dan dia digorok. Dia begitu digorok lehernya, dia bangun, ini ada darah di lehernya, ada darah, tapi nggak terluka, tapi sakit masih, bekas gorokan itu terasa sakit tapi nggak ada darah. Terus dia ingat, uangku 1000 dinar, lalu dicari, dapat 1000 dinar, begitu dapat, pulang. Di tengah jalan dia bingung, ini terus saya ke siapa dulu ini? Kalau saya dahulukan kiai yang sepuh, ya saya harus ke Syekh Abbas, ke gurunya Syekh Abdul Qadir. Tapi yang benar ini Syekh Abdul Qadir, berarti kan lebih istimewa Syekh Abdul Qadir. Nah terus aku ini ke siapa dulu? Ke Syekh Abbas atau Syekh Abdul Qadir? Pas bingung,
Tiba-tiba gurunya Syekh Abdul Qadir ada di depannya, mengatakan ibda' bi Abdul Qadir fa innahu mahbub. Dahulukan Syekh Abdul Qadir, karena Syekh Abdul Qadir itu bukan muhib, bukan orang yang mencintai Allah, tapi Syekh Abdul Qadir itu dicintai oleh Allah. Dan Syekh Abdul Qadir yang memohon ke Allah untuk merubah takdirmu. Syekh Abdul Qadir meminta kepada Allah 7 kali sampai akhirnya diijabah. Oh, ini Pak seru. Ini ketajaman orang kasyaf, sama-sama walinya Allah. Kasyafnya bisa jernih siapa? Tergantung tingkatan kewaliannya. Maka begitu ngomong begini, datang ke Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung mengatakan, Syekh Abbas mengatakan aku minta kepada Allah 7 kali ya, sehingga takdirmu dirubah demikian. Keliru, kata Syekh Abdul Qadir. Aku minta 70 kali, 7 kali tak ulang, 7 kali tak ulang, sampai 70 kali baru diijabah oleh Allah. Apa keliru Syekh Abbas mengatakan 7 kali? Ya enggak keliru. Tapi kan 7 kali diulang lagi, 7 kali diulang lagi, 7 kali sampai 70 kali. Maksud saya, orang kasyaf itu seperti orang melihat. Orang melihat itu tergantung jaraknya, Pak. Tergantung jaraknya. Kalau orang itu melihat gunung itu dari jarak yang jauh, ya biru warnanya. Tapi kalau orang itu agak dekat, itu ya agak hitam. Tapi kalau sudah dekat, hijau. Tapi kalau sudah dekat banget ke gunung, sudah ada orang gunung itu warna tanah, yang hijau, nah itu beda. Jadi bisa jadi orang kasyaf itu seperti berbeda, tapi sebenarnya karena posisinya ketika melihat kebenaran itu menjadi berbeda di situ. Terlebih apabila yang dilihat itu simbol, maka di situ akan terlihat ketajaman batin orang memaknai simbol yang ditampakkan oleh Allah. Oh, itu tidak gampang lagi. Ini orang yang bersih, yang diajari ilmu Allah, ilmu tentang simbol, yang bisa memaknai. Kata Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, kalau Bapak belajar bahasa Arab, huruf itu cuma 28. Di dunia simbol, itu simbol itu ada 300.000. Bagaimana huruf yang 28 mau memaknai yang 300.000? Makanya ada istilah al-arif fawqa ilmihi wal-alim duna ilmihi. Orang yang makrifat itu di atas ilmunya, tapi orang yang alim itu di bawah ilmunya. Orang yang makrifat itu yang dia ketahui banyak, cuma yang dia omongkan sedikit. Tapi kalau orang alim ngomongnya banyak, amalannya sedikit. Itu jadi dia di bawah ilmunya. Tapi kalau orang makrifat dia di atas ilmunya. Masya Allah, benar para awliya ini. Ya, saya balik-balik. Jadi murad ketika orang murid jadi murad. Kapan jadi murad? Ketika batin sudah tenggelam kepada Allah, sudah lupa kepada selain Allah, sudah fana. Kata Syekh Abdul Qadir, orang kalau sudah sampai di titik ini, dia akan dimandikan oleh Allah bima'ir rahmah. Dia akan dimandikan dengan air kasih sayang Allah. Ini bahasa metafor, ya. Nanti jenengan nyari airnya, ada, itu bahasa metaforis. Terus apa akibatnya orang kalau sudah dimandikan dengan air kasih sayangnya Allah? Kata Syekh Abdul Qadir, dia akan banyak ibadah sunnahnya. Kalau panjenengan dimandikan dengan air rahmat Allah, ada yang menyebut dilimpahkan dengan limpahan kasih sayang Allah. Ada yang menyebut dapat faidur robbani. Kalau orang sudah dapat ini, ada yang menyebut dia diminumi dengan
cinta kasih dari Allah. Orang kalau kena ini, hilang rasa payah ibadah itu tidak ada. Orang kalau sudah kena air rahmat Allah, maka orang itu bisa sholat dengan jumlah ratusan rakaat, tidak payah lagi. Maka kita tidak akan kaget kalau nanti mendengar Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Kita tidak kaget ketika nanti mendengar Imam Junaid Baghdadi Al-Halal sholat sunnahnya sehari semalam 400 rakaat. Kita tidak akan bingung lagi ketika mendengar misalnya ada wali Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran, siang hari khatam Quran. Imam Syafi'i itu berangkat dari Mekah ke Madinah 6 hari bagilah 7 hari, 6 hari itu setiap siangnya hafal Quran. Dan dia berjalan dari Mekah menuju ke Madinah itu sambil menghafalkan Muwatta, itu hafal 500.000 hadis. Sudah bisa bayangkan kayak apa orang ini hebatnya. Kalau bukan dipilih Allah dari awalnya, udah bisa. Nah, jadi itu alasannya kenapa ada wali-wali yang punya kekuatan seperti itu hebat, sampai dia tidak tidur malam, tidak ngantuk, dia kena maut rahmah. Kalau orang tidak kena maut rahmah, tidak kuat Pak. Nah, kuat karena itu tidak usah paksakan yang terlalu ibadah itu. Secukupnya, sekuatnya Bapak saja. Malam ini saya kuatnya cuma 5 rakaat, ya sudah 5 rakaat. Yang penting istiqomah. Ya kuat 11 rakaat Bapak pelihara. Yang penting istiqomah. Tapi kalau panjenengan tiba-tiba diberi kenikmatan batin sehingga sholat itu rasanya nikmat, baik sholat malam terusin, jangan diberhentikan. Itu Allah sedang memberikan barokah yang banyak. Pas ngaji dulu rasanya kok enak, jangan berhenti kecuali kalau ada urusan penting. Kalau tidak penting ngaji terus. Ini lagi Allah sedang ngasih nikmatnya Quran, nikmati. Lagi sholawatan kok enak, lagi pikiran kok enak, terusin. Tapi kalau kita sedang tidak menemukan yang spesial, secukupnya, sak mampunya Bapak, tidak usah dipaksakan, sekuatnya saja. Nah, terus kalau orang sudah sampai di titik ini, kalau bahasa para ulama, sampai di level tawassut. Cirinya, ketika orang itu sudah mulai terasa sholat itu ada nikmatnya, zikir ada nikmatnya, ngaji ada nikmatnya, ini menengah sudah. Ini ciri batin sudah mulai hidup. Buktinya bisa merasakan nikmatnya ibadah karena hakikatnya ibadah itu nikmat. Selama ini tidak terasa nikmat karena batin kita mati. Kalau batin itu sudah hidup, ketemu nikmatnya, ngidupinya ya dengan pikiran. Kalau orang berekod, kalau tidak berekod sholawatan yang banyak. Ya, kalau ini sudah hidup diterus-teruskan, nanti ujungnya zikir itu mahabbah, turun perasaan cinta dari Allah, cinta kepada Allah, cinta pada sesama, penuh kasih sayang batinnya. Kalau sudah sampai di sini, panjenengan sudah masuk ke level akhir itu. Kalau sudah di sini, itu sudah kaya batinnya, pengalaman batinnya banyak. Yang namanya mimpi ketemu para awliya, mimpi ketemu para nabi, sampai ketemu Rasulullah itu biasa. Kalau sudah di sini sudah biasa. Ya, tapi saya perlu pesan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Zaini, Guru Ijeng. Kata Tuan Guru Zaini, tidak semua mimpi ketemu Rasulullah itu ketemu Rasulullah. Syaratnya kalau Tuhan Guru saya ini mengatakan kalau di dalam mimpi itu beliau mengatakan aku ini Rasulullah, itu Rasulullah. Atau seperti ada suara yang menyatakan beliau adalah Rasulullah, maka itu Rasulullah. Tapi kalau ada orang terus bangun, aku kayaknya tadi itu melihat Rasulullah. Kalau kayaknya itu biasanya masih fata morgana,
Fata Morgana itu tidak perlu dipegang, belum bisa dipegang sampai benar-benar bisa kepanggil panjenengan Rasulullah SAW. Jadi ini platformnya sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai ukuran. Ya. Kalau ada orang ngomong begini, panjenengan bisa ukur. Ya, ini mujahadahnya apa? Saya kalau ada orang mengatakan bahwa dia diangkat oleh Allah, dapat ini, dapat itu, saya cuma nanya mujahadahnya apa? Dia kuat puasa berapa lama? Dia istiqomah qiyamul sudah berapa lama? Dia ahli dzikirnya berapa lama? Dia ahli Qur'annya berapa lama? Dia ahli sholawatannya berapa lama? Kalau dia tidak punya ini, saya angkat tangan. Yang kedua, saya akan tanya gurunya siapa? Yang didik dia begini itu siapa? Kalau tidak ada karang-karang sendiri, mundur Pak, jangan ikut. Itu bahaya, bahaya. Karena tidak ada yang bertanggung jawab batin kehadiran Allah. Jadi ini poin-poin